Leonid Rogozov, dokter yang nekat operasi dirinya sendiri karena tak punya pilihan lain. Di pedalaman Antartika, badai salju sedang menerjang. Sekelompok penjelajah yang sedang berada di sana tahu mereka akan menjalani bulan-bulan penuh kegelapan dan suhu dingin yang ekstrim. Mereka telah melakukan perjalanan selama 36 hari melalui laut dari Rusia sejak 5 November 1960 untuk membangun stasiun Rusia di Antartika, dan kapal baru akan kembali setahun kemudian. Salah satu dari para penjelajah itu adalah dokter bedah dari kota Leningrad bernama Leonid Ivanovich Rogozov yang saat itu berumur 27 tahun. Mendadak suatu hari ia mengalami rasa nyeri yang sangat tajam di bagian perutnya. Pada 29 April 1961, ia menulis dalam jurnal hariannya, "Sepertinya aku mengalami usus buntu, tapi aku tak mengatakan pada siapapun. Buat apa membuat takut yang lain? Lagi pula, siapa yang bisa menolongku?" Tak lama kemudian kondisinya terus memburuk. Ia pun jatuh sakit, lemah, dan tidak sadarkan diri. Ada rasa nyeri seolah-olah terbakar di bagian atas perutnya. Rogozov tahu jika ia bertahan, ia harus melakukan operasi atau usus buntunya akan pecah dan bisa membunuhnya. Namun ia tak mungkin naik kapal kembali ke Rusia dalam kondisi badai salju. Masalahnya adalah ia merupakan satu-satunya dokter di tim itu. Pilihannya adalah melakukan hal yang mungkin tak pernah terpikirkan oleh dokter bedah manapun di dunia ini, yaitu mengoperasi dirinya sendiri. Sehari setelah ia menulis dalam jurnalnya, ia demam tinggi dan bahkan muntah berulang kali, dan nyerinya makin tidak tertahankan. Cerita lengkapnya operasi itu bisa ditemukan dalam laporan yang ditulis oleh putranya Vladislav dan dipublikasikan dalam The British Medical Journey. Operasi yang dilakukannya itu menjadi operasi pertama yang dilakukan sendiri di luar rumah sakit tanpa tenaga medis dan berjalan sukses. Ini saatnya aku harus mengoperasi diriku. Ini hampir tidak mungkin, tapi aku tak bisa hanya diam dan menyerah, tulisnya. Leonid Ivanovich Rogozov mengoperasi dirinya sendiri. Ia lalu meminta anggota timnya untuk menyediakan meja untuk operasi dan memindahkan benda-benda dari kamarnya. Yang tersisa hanyalah tempat tidurnya, 2 meja, dan sebuah lampu. Salah seorang temannya menjadi asistennya yang bertugas mengambilkan peralatan, menjaga posisi lampu, dan juga memegangi cermin agar Rogozov bisa melihat dengan jelas bagian perutnya. Satu orang lagi diminta menjadi asisten cadangan, berjaga-jaga jika asisten pertama mendadak gugup. Rogozov juga mengajari temannya bagaimana menyuntikkan obat anestesi yang sudah dia siapkan dan bagaimana memberikan alat bantu nafas jika ia tidak sadar. Lalu ia meminta asistennya mencuci tangannya dengan antiseptik. Rogozov juga mencuci tangannya dan memakai sarung tangan. Pada pukul 2 pagi, ia menyuntikkan perutnya dengan bius lokal. Setelah 15 menit, ia membuat sayatan sebesar 10-12 cm dan operasi pun dimulai. Menurut laporan, Rogozov tampak tenang walau keringat di wajahnya bercucuran dan meminta asistennya untuk menghapus keringatnya. Walau ia dibantu oleh cermin, tapi sebagian besar ia hanya mengandalkan perasaan. Setelah 40 menit, ia mulai merasa lemah dan mengalami vertigo. Operasi pun ditunda sebentar sebelum kemudian dilanjutkan kembali setelah
rasa vertigo yang dirasakannya perlahan mereda. Akhirnya ia berhasil menemukan bagian usus buntu yang bengkak dan langsung memotongnya. Dengan hati-hati, ia pun lalu menjahit bekas luka di perutnya. Ia juga mengajari asistennya bagaimana membersihkan alat-alat operasi. Setelah semua selesai, ia pun minum obat tidur untuk beristirahat. Setelah 4 hari minum antibiotik, Rogozov akhirnya pulih dan di hari kelima suhu tubuhnya kembali normal. Setelah seminggu, ia pun mengangkat benang jahitannya. Lalu 2 minggu kemudian ia sudah bisa beraktivitas lagi dengan normal. Lebih dari setahun setelah sampai di Antartika, tim ini kembali ke kota Leningrad. Rogozov lalu kembali bekerja di kliniknya dan sampai akhir hayatnya ia bekerja di Departemen Bedah di First Leningrad Medical Institute. Ia juga tak membanggakan apa yang sudah ia lakukan di Antartika. Ketika ia ditanyakan banyak orang mengenai peristiwa itu, Rogozov hanya menjawab dengan tenang, "Itu operasi biasa, sama seperti yang lain." Wah, benar-benar push the limit ya Dr. Rogozov ini. Dan lagi-lagi hal ini terjadi karena tidak adanya pilihan di waktu yang salah dan tempat yang salah. Salam merinding.